Oke, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan siapa di sini? Dengan saya Felix, agamanya Kristen Protestan. Oke, kita langsung aja pertanyaannya ya. Pertama yang mudah aja dulu. Apa sih arti kerukunan antar umat beragama menurutmu? Kalau menurutku itu pasti semua sama ya, sama menurut orang lain itu kayak hidup damai dan saling menghargai meskipun kita berbeda keyakinan. Saling menghargai gitu ya. Ya, Jadi orang kalau punya pendapat itu kita hargai, jangan langsung membantah, nggak boleh kita judge. Oke. Dan yang kedua, apa sih konsep dalam iman Protestan gitu yang bisa mendukung kerukunan antar umat? Mengasihi sesama itu ya pasti seperti diri sendiri dan orang lain walaupun dia beda agama, jangan kita beda-bedakan. Gitu. Kalau saya sih semua makhluk gitu ya. Ya, Ini sama ya. nggak boleh membeda-bedakan. Kalau gitu, ada gak sih ajaran Protestan gitu yang mengajarkan kerukunan? Oh, pasti semua agama tetap mengajarkan kerukunan sih. Semua agama selalu mengajarkan kerukunan. Tidak ada yang mengajarkan perpecahan. Iya. Tapi ada gak sih contoh ajarannya gitu? Contohnya itu kayak itu ya. Buah roh seperti kasih dan damai itu jadi pedoman kami. Ya. Seperti kalau agama Buddha itu meta ya. Ya, meta. Oke, lanjut ya. Oke. Kalau untuk pertanyaan keempat, apa sih manfaat dari kerukunan itu? Manfaatnya pasti lingkungan kita jadi aman tentram ya. Kita tidak ada musuh dimanapun. Jadi kita juga bisa kerjasama jadi mudah sama orang-orang lain. Itu jadi lebih enak ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari tadi kita sudah tentang kerukunan. Nah, kalau kamu itu bagaimana sih kamu menjalankan kerukunan itu? Kan agama kita banyak ya di Indonesia. Kayak gara-gara pasti mereka tetap ada salah satu semua agama lah pasti ada hari rayanya kan. Jadi kita kayak menghormati perayaan mereka gitu lagi. Jadi kita menjaga sikap juga gitu. Oke, jadi situ aja wawancara kita kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini masih masuk bis. Oke, hari ini kita akan melakukan wawancara. Siapa di sini? Dengan saya Leonardo yang beragama Konghucu. Oh, dari kelas mana? Kelas mana? SIA sore. Oke, kita langsung ya. Pertanyaan pertama ya. Kalau menurut kamu apa sih pengertian kerukunan itu? Kalau menurutku itu kerukunan itu hidup selaras. Meskipun kita beda agama itu ya tidak merasa paling benar lah. Begitu ya. Begitu aja sih. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurutmu bagaimana sih cara untuk menciptakan kerukunan itu? Menurut saya itu harus ada cinta kasih lah dan rasa hormat tuh. Jangan mudah tersinggung dan mudah menyinggung satu sama lain. Begitu aja sih. Jadi poin intinya jangan saling menyinggung gitu. Ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, dalam agama Konghucu bagaimana sih kerukunan itu? Ya sesuai ajaran keren lah, mengajarkan kita itu untuk saling mengasihi sesama manusia, tidak peduli agamanya itu apa, latar belakangnya itu apa aja. Oh, berarti semua makhluk bisa gitu ya? Ya, sesama manusia. Oke. Kita langsung aja ya pertanyaan keempatnya. Menurut kamu apa sih manfaat yang kita bisa dapatkan dari kerukunan itu? Manfaatnya itu kita bisa saling belajar, saling membantu. Negara juga itu jadi lebih kuat kalau misalnya masyarakatnya itu satu sama lain. Oke. Kalau tadi kan dari sudut pandang agama ya. Sekarang dari sudut pandang kamu bagaimana sih cara untuk mendapatkan kerukunan? Menurut saya nih, itu saya biasa itu menjaga kata-kata, tidak berkata-kata yang kasar dan saling menjaga sikap lah. Kalau sama teman lain itu cerita soal agamanya, saya dengarkan itu dengan terbuka. Ya. Oke, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. One take, tapi kayak gini. Oke, di sini kita akan melakukan wawancara ya dengan teman kita di sini. Yang siapa? Oke, Bunda Salim guys. Dari kelas berapa? SIA sore. Oke, kita langsung saja pertanyaan pertama ya. Menurut kamu apa sih arti kerukunan dalam kehidupan beragama?
kerukunan itu hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan. Simple. Begitu. Oke, pertanyaan kedua ya. Dalam kerukunan kan kita harus mencapai nih gitu. Kerukunan tidak terjadi sendiri. Nah, untuk mencapai kerukunan itu konsep apa sih yang kamu terapkan untuk mencapai kerukunan? Menurut aku ya, kalau dari aku sih ya aku gak ngasal-ngasal ngejudge orang gitu. Kalau misalnya ada yang berbeda pendapat bisa kita diskusiin, Cari jalan tengahnya gitu. ya jalan tengahnya biar sama-sama senang. Jangan berantem gitu. Win-win solusi. Oke. Untuk pertanyaan tiga, bisa gak sih kamu berikan contoh kerukunan gitu dalam agama Buddha seperti apa? Saja bisa. Dalam agama Buddha itu kita diajarkan salah satu ya intinya itu adalah metta, yaitu cinta kasih. Penerapannya itu simple ya. Kita memberikan bukan memberikan sih. Kita menghargai lah semua makhluk, mencintai semua makhluk hidup lah. Bukan cuma manusia yang beda agama, beda ras, beda apa. Pokoknya semua makhluk apapun itu. Oh, itu ya kerukunan sejati dalam agamanya. Ya, dengan kita memberikan cinta kasih kan nggak mungkin dong tiba mereka yang ngamuk sama kita. Oke. Pertanyaan keempat, menurut kamu apa sih yang bisa kita dapatkan dari kerukunan ini? Apa saja manfaatnya? Banyak, tapi saya cuma bahas satu yang paling penting, yaitu dengan kerukunan ini kita bisa lebih damai maksudnya itu kayak ya kerjasama pun jadi gampang lah. Kalau kita mau mengerjakan apa-apa nanti bisa saling membantu gitu. Oh, mencapai tujuan bersama gitu. Ya, Mudah. nah, kalau kita nggak rukun nanti mau ini yang satu nggak setuju berantem, gitu lah. Ada aja orang tidak ada tujuan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jangan buang-buang waktu ya. Oke. Jadi apa sih yang kamu lakukan untuk mencapai makna itu? Intinya saja, gampang sekali. Ya kita tinggal menghormati mereka tanpa mencela apa ya kegiatan mereka dalam agama kan beda-beda setiap orang. Simpel itu ya dalam agama kita. Simple, sangat simple. Jadi kerukunan mudah itu kita capai. Sangat mudah, tinggal dari kitanya saja. Setiap agama pasti mengajarkan hal-hal ini kerukunan. Ya umatnya saja yang mau atau tidak. Terima kasih telah bersedia. Ya, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan siapa di sini? Dengan saya Rio Caniago yang beragama Kristen Katolik. Oke, apa jelas kita lakukan pertanyaan pertama ya. Let's go. Kamu apa sih yang kamu pahami tentang kerukunan dalam beragama? Menurut saya itu kerukunan itu hidup saling menghargai ya, tanpa membeda-bedakan agama, dan kita dipanggil untuk mencintai sesama, Bagaimana bukan cara sederhana musuhi lah menunjukkan gitu lah ibaratnya. kasih Jadi kita harus saling baik lah. Ya. Sama. Yang jahat gitu. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Dalam ajaran Katolik itu ada nggak sih konsep yang bisa bantu gitu untuk mencapai kerukunan? Menurut saya sih ajaran sosial, Iya, benar-benar. ajaran sosial gereja Katolik menekankan cinta kasih lah, dialog antar umat dan menghargai terhadap martabat manusia gitu. Paus juga sering menyerukan perdamaian lintas agama gitu. Lanjut untuk naik keempat ya. Kalau begitu apa sih kayak contoh ajaran dalam Katolik itu? Contohnya sih doa Santo Agustus ya, Tuhan jadikanlah kita membawa damai, kita mencerminkan semangat damai dan kerukunan gitu. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Kalau kerukunan pasti ada manfaatnya. Iya. Kalau begitu, Lanjut, apa sih manfaatnya menurutmu dari kerukunan itu bagi bagaimana kita anak muda bisa beragama? memperhatikan Saya sih kita bisa saling hidup tenang ya, bekerja sama membangun keadilan sosial dan menunjukkan nilai cinta kasih di masyarakat lah. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kalau begitu dari semua yang kita bicara tadi, bagaimana sih cara kamu menerapkannya? Saya ikut dalam program Lintas ya. Dan terbiasa mengucapkan selamat hari raya ke teman yang beda agama lah. Itu sih. Jadi bisa dilakukan setiap hari. Iya. Terima kasih. Sekian wawancara saya dengan mikro ya. Bapak Rio Caniago yang beragama Katolik. Gantian.
Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan wawancara ya. Dengan siapa di sini? Saya wawancara. Halo, dengan saya Calvin di sini. Salam kenal. Ya, sebagai apa? Pertama ini, Ko Calvin ini orang yang suka ke biara ya. Jadi kita mau wawancara dengan dia. Oke, kita langsung saja pertanyaan pertama. Oke, menurut Ko Calvin, mengapa sih kerukunan ini menjadi begitu fundamental dan penting gitu untuk terus dijaga, khususnya di Indonesia gitu ya? Karena di sini kan beragam gitu. Oke, pertama-tama itu kita harus melihat dari sudut pandang Indonesia itu bagaikan taman bunga yang indah ya. Karena banyak warna beragam seperti halnya kita begitu banyak agama, kita ada 6 agama di Indonesia. Dan kerukunan itu adalah air dan udaranya. Tanpa itu, taman ini akan layu. Bagi seorang praktisi spiritual, lingkungan yang damai dan harmonis itu sangat mendukung ketenangan batin ya. Bagaimana kita bisa meditasi dengan tenang kalau di luar penuh kebencian, bukan? Jadi menurut saya menjaga kerukunan itu sama dengan menjaga kondisi terbaik bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, baik secara materi maupun secara spiritual. Jadi intinya kerukunan itu penting gitu, iya kan? Iya, sangat penting. Oke. Kalau begitu, ada nggak sih ajaran atau kisah spesifik itu dalam ajaran Buddha yang bisa jadi landasan utama bagi kita ini agar bisa hidup rukun gitu dengan umat agama lain? Oh, tentu, sangat ada dong. Inti ajaran Buddha adalah ahmi sama atau tidak menyakiti makhluk lain, baik lewat perbuatan, ucapan, maupun pikiran. Sang Buddha sendiri juga mengajarkan kita untuk mengembangkan 4 sifat luhur, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Masing-masing memiliki arti cinta kasih, welasasi, turut berbahagia, dan keseimbangan batin. Keempat sifat ini tidak memandang agama, suku, atau golongan. Ini adalah landasan yang berinteraksi dengan siapapun dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi itu ajarannya yang utama gitu, yang harus kita terapkan gitu ya. Ya, tentu saja untuk menerapkan 4 sifat luhur ini. Oke. Kalau dalam konteks toleransi gitu, ada nggak sih perdebatan kayak mengenai batasannya gitu? Menurut kamu, bagaimana sih kita bisa bedain gitu antara toleransi yang mungkin antara toleransi yang bisa membangun gitu, sama tindakan yang mungkin bisa dianggap mencampuri keyakinan kita? Oke, jadi di sini kami mengenal konsep jalan tengah ya. Artinya tidak jatuh pada ekstrim. Toleransi yang membangun adalah ketika kita menghormati keyakinan orang lain, bahkan membantu mereka bisa beribadah dengan tenang. Misalnya, kita ikut menjaga keamanan saat teman-teman muslim kita merayakan Idul Fitri. Batasannya adalah ketika tidak memaksakan pandangan kita kepada pandangan mereka. Dan sebaliknya, kita juga tidak perlu mengikuti ritual mereka. Kita hanya perlu berjalan di jalan kita masing-masing, tapi tetap berjalan beriringan dalam kebaikan. Jadi kita saling mendukung tanpa kita saling memaksa kehendak orang lain yang tidak sesuai dengan ajarannya. Jadi kita kayak orang lain buat apa, kita jangan terlalu ikut campur gitu. Kita bantu ya sebisa kita gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih, bagaimana sih menurut Anda jika Anda melihat kondisi kerukunan beragama di lingkungan kita saat ini? Oke, tentu saja saya adalah salah satu orang yang sedang bekerja di luar Indonesia, dan saya juga berasal dari Binjai. Dan untuk di lingkungan saya di Binjai ini, puji syukur kita hidup berdampingan dengan sangat baik. Di vihara, tetangga kami Muslim, Kristen, dan mereka sangat baik. Kita saling berbagi saat ada perayaan. Namun secara nasional, kadang saya melihat
ada sedikit kekhawatiran dalam diri saya, terutama karena pengaruh dari luar atau dari media sosial yang seringkali menampilkan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Akar rumputnya rukun, tapi angin di atas kadang kencang, begitulah yang digambarkan. Oke, tapi saya agak tidak ngerti gitu ya apa yang Anda sampaikan dari itu apanya peribahasanya, tapi tidak apa-apa. Oke, terakhir nih untuk pengamatan Anda gitu, apa sih tantangan terbesar yang bisa kita hadapi dalam merawat kerukunan saat ini? Apa itu terkait media sosial atau terkait politik identitas gitu? Oke, sebenarnya menurut saya tantangan terbesarnya adalah dalam ajaran Buddha itu ada yang namanya moha atau kebodohan batin ya, yang mudah sekali tersulut oleh kebencian atau dosa. Media sosial menjadi alat yang sangat cepat untuk menyebarkan keduanya itu. Berita bohong, ujaran kebencian, itu ada racun bagi pikiran. Ketika pikiran sudah teracuni, orang mudah diadu domba untuk kepentingan sesaat, seperti politik. Jadi musuh utamanya bukan orang lain, tapi racun-racun yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Jadi kita perlunya kesadaran untuk menghancurkan racun itu dalam pikiran kita sendiri, agar kita dapat menebarkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Jadi intinya kerukunan ini rentan gitu lah dengan segala sesuatu yang bisa merusaknya gitu. Iya. Oke. Jadi kita perlu adanya kesadaran terhadap diri sendiri dulu untuk itu. Oke, sekian aja wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk Ko Calvin. Terima kasih banyak, sama-sama, salam rukun.